Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Pramudiansyah. Saya dari kelompok 5, ya, komunikasi, etika, dan profesi. Nah, di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan mengimplementasikan etika dalam berinternet sekaligus dalam e-business atau electric business. Nah, presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Kak Pramudiansyah, lalu ada teman saya Muhammad Fadli, Nabila Salsabila, Jamaluddin Robbani, dan Albilal Kafi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu pengertian etika. Nah, apa itu etika? Etika sendiri merupakan sesuatu bagaimana sebuah cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dari sebuah penilaian. Nah, kata etika sendiri itu diambil dari bahasa Yunani yang merupakan dari kata ethos yang berarti watak atau kesusilaan atau merupakan adat istiadat. Nah, etika sendiri itu biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya itu mores, yang mempunyai arti yaitu adat istiadat atau bagaimana cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik dan menghindari tindakan-tindakan yang buruk atau dianggap tabu, tidak sopan oleh masyarakat sekitar. Etika di sini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu etika filosofis dan teologis. Nah, etika filosofis menurut Wikipedia adalah etika yang berasal dari pola pikir manusia itu sendiri, sedangkan etika teologis itu merupakan sebuah etika yang berasal dari masing-masing agama yang ada di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli. Saya akan menjelaskan etika dalam berinternet. Nah, etika dalam berinternet atau netiquette adalah pedoman dalam melakukan interaksi sesama pengguna internet. Standar netiquette ditetapkan oleh sebuah badan yang bernama IETF, The Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang merupakan kumpulan dari peneliti, perancang jaringan, dan operator yang berperan mengoperasional internet. Etika berinternet memiliki hubungan dengan kemampuan dalam mengelola dan memantau perilaku dalam berinternet. Dan di dalamnya terkandung keamanan, etika, norma, dan budaya. Etika digital dibuat untuk menjaga perasaan dari pengguna lain. Namun, peraturan dan dasar yang diwujudkan tidak cukup sekiranya tidak diajarkan kepada masyarakat agar menjadi warga negara digital yang bertanggung jawab. Terdapat beberapa aturan dalam netiquette, diantaranya adalah 1. Mengamankan data privasi dari setiap masing-masing individu. Contohnya memasang software antivirus, menyalakan Windows Firewall, tidak membuka website-website yang mencurigakan. 2. Jangan terlalu percaya dengan internet seperti mengupload data pribadi ke internet karena dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 3. Jangan berusaha untuk mengambil keuntungan secara ilegal dari internet. 4. Jangan mengganggu privasi dari pengguna internet seperti mencuri informasi pribadi orang tersebut atau mengirim spam email dan lain-lain. 5. Jangan menjadi provokator di dunia internet karena dapat menimbulkan perbuatan yang mengganggu yang akan dirasakan oleh pengguna internet lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albilal Kafi ingin melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya tadi. 3. Etika dalam e-bisnis. Etika dalam e-bisnis merupakan kegiatan yang semakin merebak baik di dalam maupun di luar negeri. Telah menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktis berbisnis yang baik, yang etis, juga menjadi tuntutan kehidupan berbisnis di banyak belahan negara di dunia. Prinsip-prinsip etika dalam berbisnis mengandung pengertian bahwa manusia
dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukannya. Yang artinya, kebebasan yang ada adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibuka oleh teman saya. Prinsip-prinsip etika dalam berbisnis antara lain yaitu: yang pertama ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelanggengan dalam sebuah kegiatan bisnis. Sikap jujur itu akan melahirkan sebuah kepercayaan antara satu orang dengan orang lain. Nah, sikap jujur itu juga menjauhkan kita dari rasa curiga yang akan merusak sebuah kepercayaan yang telah kita bangun. Oleh sebab itu, sangat penting memiliki sikap jujur dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Berbuat baik dan tidak berbuat jahat merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain. Prinsip ini mengarahkan kita agar secara aktif dan semaksimal bisa berbuat baik atau bisa menguntungkan orang lain. Tapi apabila tidak bisa tercapai, kita seminimal mungkin untuk tidak membuat atau melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain dalam bisnis. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Prinsip yang ketiga ini, kita itu dituntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai haknya. Yang keempat, yaitu prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri, bahwa dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sendiri sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya. Karena zaman yang sudah semakin canggih dengan membuat terobosan-terobosan baru dalam berbisnis, salah satunya itu adalah bisnis dalam melalui internet atau yang sering kita dengar yaitu e-bisnis atau e-commerce. Nah, e-commerce atau e-bisnis sendiri merupakan proses pembelian atau penjualan suatu produk, jasa, atau informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Salah satu contoh etika dalam e-bisnis adalah jika kita melakukan sebuah transaksi di pasar online, maka pasar online tersebutlah harus mempunyai peraturan yang harus ditaati pemakainya di dalam dunia internet. Untuk semua user atau pemakai, dalam menjalankan bisnis dan memakai fasilitas IT itu mempunyai tanggung jawab penuh, hak penuh atas apa yang dilakukannya dalam dunia IT. Dalam proses perkembangannya sistem e-bisnis, banyak pengaruh antara lain yaitu yang pertama, proses transaksi yang semakin singkat dan cepat. Yang kedua, dapat menjangkau lebih banyak pelanggan atau pembeli. Yang ketiga, mendorong kreativitas bagi penyedia jasa. Keempat, biaya operasional yang jauh lebih murah. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Robani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya,
Dengan adanya etika dalam kehidupan manusia, membuat manusia memiliki nilai atau moral yang ada di dalam sebuah lingkungan. Etika tersebut merupakan pembatas antara perilaku sopan dan perilaku yang tidak sopan. Walaupun di zaman sekarang bermunculan berbagai macam aplikasi dan teknologi yang berkembang sangat pesat, namun itu semua tidak membuat kita melupakan nilai etika. Justru etika dapat kita gunakan dalam berteknologi. Contohnya, etika dalam berinternet dan etika dalam melakukan bisnis elektronik. Dalam kehidupan masyarakat secara langsung atau melalui media internet, etika tidak dapat dilepaskan dan dihindarkan begitu saja oleh kita. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan internet sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kerugian, apalagi sampai membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna internet yang lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.